Salam, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkanlah kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Jadi kita hidup dalam Tuhan, ya. Kalau ada nasihat datang, ya kita harus mendengar. Ya, karena Tuhan Yesus pakai siapa aja juga bisa untuk menegur kita di dalam segala hal. Ya, jadi mendengarkan firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan dan lakukan. Ya. Dari kami, kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya. Jadi hidup kita harus berkenan kepada Allah. Ya. Sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya. Berkenan. Ya. Sebab mata Tuhan ada di mana-mana. Ya, Dia melihat hati kita masing-masing. Ya. Selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi hidup berkenan kepada Allah, misalnya rajin baca Alkitab setiap hari, ya. Setiap minggu gereja, ya, ibadah-ibadah, ya. Kita harus lakukan itu, ya. Supaya hidup kita ini diberkati, ya. Tuhan memberkati kita, ya. Asal kita berkenan kepadanya, berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, ya. Jadi kita harus turuti, ya. Turuti contoh-contoh di Alkitab, ya. Turuti firman Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih kita contoh, ya. Kita harus menuruti, ya. Tetapi baiklah kamu melakukannya, ya. Jadi kita harus melakukannya, turuti dan melakukan, ya. Melakukan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Baik perkara kecil maupun perkara besar, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iman harus kuat, Bapak Ibu Saudara. Jangan goyang. Jadi iman ini timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan. Baik secara penatua majelis, pendeta, maupun hamba-hamba Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh, serius. Ya, kesempatan Tuhan kasih sekali itu. Jangan disia-siakan. Ya. Ini luar biasa Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-18, ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain. Jadi kita harus menghibur orang lain dengan perkataan-perkataan, ya, dengan Roh Kudus, supaya dia terhibur, ya. Nasihati dia, ya. Mendoakan, ya. Kita anak Allah, ada kuasa di situ. Iblis tahu bahwa kita anak Allah. Anak Allah yang harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Bayar mahal, lahir baru, ya. Itu bayar mahal. Ikuti suara Tuhan, bayar mahal. Ya, kalau ikuti suara Tuhan suruh kita baca Alkitab, ya kita harus baca, Bapak Saudara. Baca Alkitab penuh kuasa. Ya, Bapak Saudara, ya. Dengan perkataan-perkataan. Hiburkanlah orang dengan perkataan-perkataan.
Jadi intinya kita harus hidup di dalam Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Jadi saya ingin lebih jelas lagi baca ayat firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024, mengingatkan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.